Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini adalah sesi pertama dari manajemen sumber daya insani. Kita akan membahas secara umum kurang lebih apa aja yang kita pelajari. Untuk itu, izinkanlah saya untuk share screen. Ntar ya. Oke. Ya. Baik. Play. Oke. Kita akan bicara tentang agendanya, ada beberapa mulai dari pengertian sampai dengan kurang lebih siapa ya. Jadi pada intinya manajemen sumber daya manusia atau sering juga disebut sebagai manajemen sumber daya insani itu adalah bagaimana pengelolaan dari segala kegiatan yang isinya adalah pemanfaatan dari para individu yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, tujuan-tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini sumber daya manajemen SDM sendiri adalah bagaimana meningkatkan kontribusi produktif dari para anggota organisasi di dalam organisasi tersebut yang secara strategik, etis maupun melakukan tanggung jawab sosial mencapai tujuan-tujuan dari organisasi tersebut. Nah, SDM sendiri itu adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Jadi gini, yang ada itu adalah mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam tujuan organisasi, kita juga mengerti bahwa ternyata para individu tersebut itu juga punya tujuan-tujuan personal, tujuan-tujuan pribadi. Nah, ini bagaimana supaya tujuan-tujuan personal pribadi dari para anggota organisasi tersebut bisa secara sejalan mencapai, disatukan, disinergikan menjadi satu kekuatan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Pengertian ini menjadi penting nanti. Kenapa? Karena begitu nanti Anda harus melakukan negosiasi dengan satu organisasi, Anda juga harus paham bahwa Anda nanti bernegosiasi selain dengan organisasi tersebut, Anda juga negosiasi dengan siapa? Dengan orang yang melakukan negosiasi tersebut. Atau kata lainnya adalah Anda juga bernegosiasi dengan individu tersebut. Ya. Jadi jangan pernah lupa. Kenapa? Begitu Anda negosiasi dengan individu tersebut juga, Anda juga harus memperhitungkan kebutuhan dan keinginan dia apa. Nah, kalau Anda tahu nanti bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan, nah udah enak itu udah. Oke. Nah, zaman dulu MSDM itu disebutnya sebagai jangan lupa ngopi dulu. Bismillah. Dulu namanya adalah manajemen personalia, departemen personalia. Mungkin di zamannya bapakmu, orang tua Anda, atau kakek Anda, para senior itu mereka kenalnya dulu manajemen personalia. Nah, personalia itu menganggap manusia itu cuma satu faktor produksi aja. Ada mesin, manusia, modal, dan lain-lainnya. Itu adalah faktor-faktor produksi. Jadi manusia hanya sebagai faktor produksi. Digunakan produktif untuk mencapai tujuan. Hanya itu, sehingga unsurnya itu hanya untuk produksi aja. Personalia nanti menganggap manusia itu hanya sekedar angka, nomor pegawai, gajinya berapa, semua dilihat dari tabel-tabel. Personalia. Nah, kalau MSDM dia ngelihatnya adalah dia bukan cuma faktor produksi, tapi dia adalah aset.
yang aset ini kalau nggak dipelihara, nggak dikembangkan, dia akan hilang. Dia tidak maksimum. Hilang itu bisa dia pergi, bisa dia berkhianat, tidak maksimum. Artinya dia tidak bisa berkembang menjadi lebih baik dari yang diperkirakan sebelumnya. Nah, MSDM melihat manusia, karyawan, itu sebagai manusia yang utuh, yang mengerti kebutuhan dan keinginannya. Dan bagaimana caranya itu bisa dikembangkan terus-menerus, dipelihara, supaya memberikan kinerja yang lebih baik untuk dirinya maupun untuk organisasi. Oke? Nah, ini adalah fungsi-fungsi pekerjaan yang dilakukan di dalam manajemen SDM. Sorry, kadang-kadang balik lagi ya. Setelah personalia, kita ketemu manajemen SDM. Terus supaya agak Indonesia ini, kita nyebutnya manajemen sumber daya insani. Kenapa? Bahwa manusia itu ternyata lebih dari sekedar kebutuhan fisik saja, tapi juga ada kebutuhan rohani. Maka pendekatannya menjadi satu insan. Nah, insan itu nanti apa? Bahwa dia itu mempunyai kebutuhan, mempunyai keinginan, mempunyai keharusan untuk melakukan sosialisasi dengan sesama insan lainnya. Perkembangan berikutnya, saya hampir lupa, mereka juga menyebutnya sebagai bukan sebagai MSDI lagi. Mereka mulai menggunakan nama-nama human capital. Kapital modal manusia nyebutnya, human capital. Apa? Di situ mereka benar-benar menempatkan, bahkan ditulis di dalam ukuran-ukuran akuntansi mereka, bagaimana sumber daya manusia, human capital mereka itu benar-benar bisa dihitung nilainya terhadap perusahaan. Jadi benar-benar dianggap sebagai kapital. Selain kapital bentuknya uang modal, juga ada kapital bentuknya manusia. Nah, balik lagi. Sumber daya manusia ini nanti ya fungsinya yang pertama, kita akan melakukan seleksi, persiapan. Nanti ada pengembangan, analisis dan sebagainya. Ya. Persiapan dan seleksi, staffing. Staffing itu adalah mengisi kolom-kolom di dalam organisasi yang berisi pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan organisasi secara tuntas. Seperti saya pernah ngomong sebelumnya, yang pertama kita harus melakukan analisa sama desain jabatan. Jadi pertama kita harus punya strukturnya kayak gimana. Dari strukturnya itu apa bagiannya, nah kita melakukan analisa. Oh, staff, kita butuh orang-orang yang bagian pembelian, purchasing. Maka purchasing yang dibutuhkan apa? Cuman satu orang lebih, apakah itu dipimpin seorang kepala grup ataukah dia manajer, supervisor, general manager, nanti kita lihat berdasarkan struktur organisasi. Dari situ kita analisa apa yang harus dikerjakan. Oke, tugasnya apa saja, dia berinteraksi dengan siapa saja. Oleh karena itu nanti dia akan dibayar berapa dengan tugas tersebut. Nah, untuk memenuhi tugas tersebut kita harus lihat kualifikasinya apa. Ya, apakah pendidikannya, ataukah pengalamannya, ataukah keterampilannya, ataukah ke, kemampuannya untuk belajar. Dan lebih penting lagi, kadang-kadang adalah dia menjadi gabungan dari semua itu. Pendidikan, pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan. Ya, bisa jadi. Di situ semua dibuat perencanaan apa yang kita akan lakukan. Mau ngerekrutnya berapa, harga berapa. Kenapa? Itu juga nanti dihitung. Biayanya berapa. Biaya tersebut ada kaitannya dengan prediksi. Kita nanti akan jualnya berapa. Produksinya berapa. Ya, sehingga nanti bisa ketahuan. Kalau biayanya ketahuan,
terus kemudian pendapatannya dari produksi dan jualan ketahuan, maka sisa bedanya itu yang disebut sebagai keuntungan. Oke, ini harus diingat prinsip ini. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian kita melakukan rekrutmen. Ingat ya, rekrutmen itu adalah cara untuk menarik perhatian dari calon-calon potensial yang kira-kira bisa mengisi posisi-posisi yang ada yang kita tawarkan baik sekarang maupun di kemudian hari. Setelah dilakukan orang-orang tertarik, nah baru orang-orang tersebut masuk mengirimkan lamarannya, baru dilakukan seleksi. Kita pilih dari rangkaian orang-orang tersebut mana yang cocok dengan kita punya. Kopi. Kemudian kita akan ngomong setelah sudah direkrut, bagaimana kita melakukan pengembangan dan evaluasi. Orang sudah masuk, kalau sudah masuk terus ngapain? Harus ada yang namanya orientasi. Bagaimana dia tahu kalau di organisasi tersebut cara kerjanya gimana sih? Budayanya gimana sih? Terus di tempatnya di mana? Siapa yang ngajarin dia? Siapa nanti yang bekerja sama dengan dia? Apa yang dia dapat? Terus kemudian apa yang bisa menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja? Itu harus dikasih tahu dulu. Sehingga dia pada waktu bekerja dia tahu fokusnya gimana. Orientasi sangat penting karena setiap organisasi itu mempunyai cara dan budaya yang berbeda. Maka orientasi ini akan mengajari mereka tentang bagaimana cara mengerjakan satu pekerjaan yang benar menurut organisasi tersebut. Ya, termasuk juga budayanya. Apa? Budayanya umpamanya orangnya mempunyai sopan santun yang tinggi, artinya dia banyak berbahasa basi, atau tempat tersebut ada organisasi yang sifatnya lepas. Orangnya yang ngomong ya suka-suka apa adanya lah, straight to the point. Itu bisa berbeda kalau orang yang masuk tadi tidak diajarin tentang hal tersebut. Kemudian kita ngomong tentang pelatihan apa yang dibutuhkan untuk membuat si karyawan tadi, anggota organisasinya menjadi lebih optimum. Bagaimana mengembangkannya, bagaimana supaya yang lama nggak lupa. Nah, itu adalah bagian dari pelatihan dan pengembangan. Kita juga harus belajar tentang ini orang bagaimana karirnya. Jangan sampai dia direkrut sebagai office boy, nanti pensiun juga sebagai office boy. Oh, jangan. Gimana caranya? Kalau perlu dari office boy, nanti bisa satu titik dia jadi direksi. Nah, itu baru organisasi mantap. Karena saya pernah dulu di satu organisasi sebelumnya, ada satu office boy kami, pendidikannya STM, waktu itu masih STM ya. Itu dengan berbagai cara, ya memang orangnya memang ulet dan mau belajar berusaha. Sekarang udah jadi direksi di salah satu anak perusahaan. Mulanya dari office boy, STM. Tapi dia tetap pelan-pelan direksi sekarang. Oke, ya memang ada jungkir baliknya ya. Nah tapi kalau bisa seperti itu, supaya orang nanti bergabung dengan organisasi kita, organisasi Anda, itu dia melihatnya adalah, oh ini nanti akan menjadi tempat di mana saya menumpahkan segala daya upaya saya. Ya. Tatkala kita bisa membuat tempat kerja tersebut sebagai satu masjid. Masjid itu adalah tempat bersujud ya. Kalau Arab itu kata itu disusun dari huruf ya. Masjid itu mim, sod, jim, da. Nah, kata kerjanya sujud saja. Sujud. Nah, tempatnya adalah ditambah masdar. Mim itu masdar tempat, masjid tempatnya. Nah, alatnya disebut sajadah. Nah, kayak gitu. Modelnya kayak begitu kalau. Nah, kala
anggota organisasi, katakan karyawan, itu menjadikan masjid sebagai tempat dia bersujud, tempat dia melakukan ibadah. Apa ibadahnya? Memberikan manfaat semaksimal mungkin kepada bangsa, negara, dan sebagainya. Dalam hal ini setidaknya konsumen. Maka dia melakukan sungguh-sungguh, itu yang disebut sebagai berjihad di dalam masjid. Nah itu enak udah kalau begitu. Karyawannya enak, perusahaannya enak, konsumennya happy. Kenapa? Dia dapetin barang, produk yang istimewa. Kenapa? Dikerjakan dengan keahlian dan hati. Keren kan? Ya, gitu. Nah sudah. Di dalam pengembangan evaluasi, ada satu lagi yang penting adalah bagaimana melakukan penilaian kinerja. Kenapa penting? Sederhana. Anda disebut pintar atau bodoh, baik atau buruk, itu kan harus ada satu ukuran. Apa ukurannya? Kalau sekarang adalah ujian. Ya. Ada UTS, ada UAS. Tapi Anda akan bingung kalau ujian itu tidak dikasih tahu. Besok ujian. Bagaimana Anda melakukan persiapan kalau Anda tidak tahu besok itu ujiannya apa? Yang diuji itu apa? MSDI, ya wes MSDI. Tapi bab yang mana aja? Nah, itu sama dengan pada waktu Anda melakukan pekerjaan. Kita mesti ngasih tahu dari awal, kamu itu nanti tak nilai itu di faktor apa aja. Kenapa? Supaya yang bersangkutan fokus pada hal-hal yang dia nilai, yang akan dinilai. Dia fokus pada titik-titik yang dianggap penting oleh organisasi. Jangan sampai karyawan mengerjakan sesuatu yang menurut dia penting, tapi menurut perusahaan tidak penting. Hasilnya apa? Kecewa. Karena nggak dianggap sama perusahaan. Udah susah-susah, ternyata nggak dianggap. Maka kita mesti pastikan ada penilaian kinerja yang sesuai antara karyawan sama perusahaan. Oke. Nah, nanti salah satunya adalah penilaian kinerja begini. Kalau itu sudah disebut di depan, terus kemudian tercapai, nah itu benar. Tapi kalau tidak disebut tapi tercapai, bisa jadi perencanaannya kacau. Itu nanti kita ngomong di KPI ya, Key Performance Index. Berikutnya nanti ada sesi sendiri. Oke. Kemudian kita akan ngomong tentang kompensasi dan proteksi. Apa itu kompensasi? Kompensasi itu kita sering ngomongnya remunerasi. Remunerasi itu adalah segala hal yang diterima oleh karyawan atas usaha-usaha yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Nah selama ini kita taunya remunerasi itu cuma gaji. Enggak. Ya. Gaji itu cuma salah satu komponennya. Ya. Di dalamnya ada gaji, nanti ada tunjangan apa aja. Terus kemudian ada insentif, kalau dia bagus dapat tambahan apa, ada bonus. Kadang-kadang ada layanan lain, upamanya bisa kasih mobil perusahaan, bisa dikasih kredit rumah, bisa dikasih kesempatan sekolah, bisa dibantu penempatan anaknya bekerja, bisa dapat beras, macam-macam. Juga kita kan bicara tentang keamanan kerja, keselamatan kerja maupun kesehatan di dalam lingkungan kerja. Kita nyebutnya ini sebagai K3. Itu adalah bagian dari kompensasi dan proteksi. Terus kemudian kita akan melihat bagaimana hubungan kekaryawanan, artinya bagaimana antar karyawan melakukan interaksi. Demikian juga bagaimana antar karyawan kalau interaksi, dia bagaimana kalau dia bikin serikat pekerja. Terus bagaimana antara serikat pekerja dengan manajemen. Pola hubungannya seperti apa. Do and don'ts-nya seperti apa. Terus kemudian kita melakukan audit. Bagaimana sih audit dari manajemen SDM. Ingat ya, segala sesuatu setelah direncanakan, dijalankan, maka pada waktu kita melakukan tinjau ulang atau review, kita harus melakukan namanya audit. Sudah benar nggak? Kenapa? Ada dua
Ya, kalau tidak yang tujuan audit satu, yang utama adalah apakah terjadi deviasi atau penyimpangan dari target dengan pencapaian. Nah, ini yang kita lihat. Ada penyimpangan nggak? Baik penyimpangannya positif, artinya lebih bagus kinerjanya, atau negatif, kurang kinerjanya. Pada waktu kurang, kita lihat penyebab dari deviasi itu yang saya sebut tadi ada dua sebenarnya. Satu, tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh atau tidak benar. Atau yang kedua, perencanaannya kurang matang. Ada faktor-faktor yang belum dihitung kala itu. Maka setelah audit, review ini akan menjadi masukan bagi perencanaan di siklus berikutnya. Oke? Itu fungsi kedua. Ya. Kita lihat satu yang ini. Staffing, kalau ada yang utama, itu seperti tadi ada, bagaimana sih organisasi punya karyawan pas? Pas. Ya, mulai dari apa? Analisa jabatan, merencanakannya, rekrutmen seleksi. Ingat ya, inti utamanya di dalam manajemen SDM itu to find the right man on the right place on the right time with the right price. Nah, ya pintar ya. Menemukan orang yang tepat pada waktu yang tepat, pada tempat yang pas, dan pada biaya yang pas juga. Oke? Nah, itu tadi ya, mulai dari analisa jabatan, tadi kita sebut, kita rencanakannya, terus kemudian kita lakukan rekrutmen seleksi. Ini menarik karena apa? Kualifikasi orang itu belum tentu cukup untuk perusahaan. Belum tentu cukup tuh maksudnya gimana? Contoh. Umpamanya Anda tahu direktur kereta api Indonesia dulu yang ngetop itu, Ignatius Jonan. Top kan? PT KAI dari Sontoloyo tahu jadinya jadi bagus begitu kan? Ya. Itu kalau ditaruh di perusahaan Anda bisa maju kayak gitu nggak? Belum tentu. Kenapa? Satu, kuat nggak perusahaan Anda untuk bayar? Kemudian yang kedua, infrastruktur perusahaan Anda cukup. Apa nih maksudnya? Ignatius Jonan, orang hebat tadi tidak bisa bekerja sendiri. Dia punya rangkaian staf yang bilang, ini kerjain ini harus diginiin, ini harus diginiin, harus diginiin, harus diginiin, harus diginiin. Itu ada yang ngerjain. Nah kalau Anda orangnya cuma 5, terus kemudian ngerekrut Ignatius Jonan, bayarnya kalang kabut, habis itu nggak ada yang ngerjain. Karena nggak mungkin semuanya dikerjain sendiri oleh Ignatius Jonan. Belum lagi nanti Ignatius Jonan, loh saya minta reportnya yang report terakhir dari McKinsey. Lah kita nggak punya akses ke McKinsey, nggak punya duit buat beli report-report tersebut. Jadi orang hebat, kualifikasi tinggi belum tentu tepat untuk organisasi kita. Saatnya belum tentu tepat. Ya. Harganya juga belum tentu tepat. Oke, ingat ya tadi, the right man on the right place, on the right time, at the right time, with the right price. Opat. Oke, opat. Yes. Tiga. Pengembangan adalah kurang lebih adalah gimana kita melakukan pelatihan, pengembangan. Pelatihan itu bisa macam-macam, bisa pelatihan formal, pelatihan informal. Pelatihan informal itu on the job training. Pelatihan formal itu bisa kursus apa segala macam. Ya. Kurang lebih intinya adalah gimana individu tersebut bisa berkembang. Karirnya ada. Sehingga manajemen itu bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik. Supaya dia kinerjanya terukur, maka kita bikin penilaian-penilaian. Dengan demikian, nanti terjadi kesinambungan. Perusahaan menargetkan, tahun ini kita harus untung 1 triliun.
Dengan cara satu, produksi naik, pemasaran naik, efisiensi di ini, ya. Itu nanti diturunkan dari perusahaan, korporasi, turun ke divisi, turun ke manajer, terus sampai ke tiap individu. Apa yang harus dicapai? Nah, itu nanti masuk dalam penilaian kerja. Oke? Kita ngomong kompensasi. Kompensasi seperti tadi saya katakan secara umum. Ini penjelasannya. Bentar ya, kopinya enak itu. Wah, enak tenang. Ya. Kita lihat ada yang langsung itu bentuknya duit. Ya. Gaji, upah, komisi, bonus, duit. Piti. Oke. Fulus. Ada yang nggak langsung. Ya. Upamanya gini. Ada cuti nggak dibayar. Ada cuti dibayar. Sakit, ada cuti. Dikasih liburan, asuransi kesehatan. Yang lain-lainnya. Bisa jadi dikasih voucher. Contoh, ada perusahaan, terutama kalau kontraktor atau perusahaan-perusahaan tambang, dia bekerja di site ya, bekerja di satu lokasi yang di pinggir peradaban, katakan di hutan-hutan. Dia kerja 3 bulan. Nah, orang-orang tersebut kalau dia harus bekerja lembur, artinya jatahnya 3 bulan habis itu libur, dia diminta bekerja lebih lama, dibayar, itu seringkali mereka maunya adalah aku tuh enggak butuh duit, aku tuh butuh cuti. Kenapa? Udah sumpah. Nah, ternyata ada orang-orang tertentu itu yang lebih menghargai waktunya. Nah, sehingga itu masuk dalam kompensasi finansial tidak langsung. Oke? Pengetahuan tentang ini akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana memperlakukan manusia secara utuh. Sehingga semuanya tidak harus dalam bentuk uang. Oke? Saya pernah bekerja di satu perusahaan internasional. Cuti dibayar ya, artinya kalau nggak masuk tetap dibayar. Tahun pertama itu 12 hari. Oh biasa, di mana-mana 12 hari. Setelah 1 tahun dapat 12 hari. Oke. Tahun kedua tambah 2 hari. Setiap tahun kita kerja di situ tambah 2 hari. Maksimum cuti adalah 22 hari. Artinya setelah 10 tahun, 10 tahun, cuti dia setahun 22 hari. Sementara ngantornya itu Senin sampai Jumat. 22 hari itu sama dengan dalam 1 tahun sebulan dibayar. Waduh, enak tenan. Ternyata kerja sama company itu enak banget. Cuman masalahnya dia company, jadi saya keluar. Tapi itu bisa kita tiru. Ya. Bagaimana cara kita ngakali. Ya. Kemudian ada kompensasi non finansial. Kompensasi non finansial itu apa? Lingkungan kerja, cara dia diterima, psikologisnya bagaimana. Kadang-kadang ada orang yang gajinya kecil tapi lingkungannya enak. Tahu siapa? Contohnya Microsoft. Microsoft itu untuk para programmer kecil. Kecil banget. Tapi apa? Satu, lingkungan kerjanya enak. Ya, terus setelah itu dia dijanjikan kamu di sini itu nggak lama. Begitu kamu keluar, itu ditulis di CV-mu, resume-mu. Pernah bekerja di Microsoft, hargamu naik tinggi. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kompensasi non finansial. Di Microsoft, Anda pakai baju, enggak ada ini, enggak ada aturannya. Lu pakai sendal boleh. Microsoft gitu. Kerja itu boleh di mana aja. Di taman boleh, di kafenya dia boleh. Yang penting tercapai. Oke. Memang kalau meeting mereka tetap ada di ruangannya. Tapi Anda mau ruangan boleh ada. Ya. Nah, kebebasan seperti itu yang menarik potensi dari orang-orang kreatif. Sehingga mereka mau bergabung, sementara bayarannya nggak terlalu gede. Lihat ya, itu nanti yang kita. Ini nanti kita akan banyak bicara
penjelasannya ada di teori Maslow. Teori kebutuhan Maslow yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Itu nanti kita akan bahas, penting untuk Anda. Karena nanti Anda tahu bagaimana caranya membeli orang. Keselamatan kerja adalah ketiga, ya, gimana supaya tidak terjadi kecelakaan. Jangan sampai ada luka-luka atau kecelakaan yang timbul akibat dari pekerjaan. Ya. Kesehatan adalah dari penyakit fisik maupun emosional. Emosional itu contohnya stres, stres gila, depresi, itu ya kalau karena pekerjaan. Nah ini tadi itu akan membuat pekerjaan ini ibaratnya itu adalah pelumasnya supaya mesin pekerjaan itu terus bekerja. Nah ini harus dijaga. Kalau dia kering, maka mesin-mesin tersebut akan macet dalam bekerja. Ya. Itu ketiga. Hubungan karyawan ke karyawan. Ini kita mesti lihat apakah karyawan itu perlu ada serikat pekerja. Serikat pekerja itu kayak gimana sih? Kalau ada serikat kerja bagaimana? Kalau nggak ada serikat pekerja bagaimana? Terus bagaimana pada waktu melakukan perundingan antara serikat pekerja dengan manajemen atau antara perwakilan dari karyawan dengan manajemen. Nah itu nanti kita akan bicarakan. Kita nyebutnya perburuan, kita nyebutnya sebagai hubungan industrial. Keren ya namanya. Nah ini adalah fungsi-fungsi, ingat ya, fungsi-fungsi itu adalah karena dia satu sistem, ada satu pekerjaan kecil. Ini yang menjadi satu, maka dia membentuk satu keterkaitan, itulah yang disebut satu sistem. Nah fungsi-fungsi SDM ini membentuk satu sistem dari subsistem kecil, fungsi kecil menjadi satu kesatuan. Contoh, kita udah susah-susah nyari calon karyawan yang kualitasnya bagus. Apa itu? Umpamanya ya. 10 terbaik dari UI, 10 terbaik dari ITB, 10 terbaik dari ITS, 10 terbaik dari UGM. Mantap. Yang IP-nya paling kecil 3,8. Gila nggak tuh? Karena sekarang udah mulai banyak yang IP-nya 4. Udah dapat. Habis itu nggak penting, ternyata nggak jalan. Kenapa? Duitnya nggak ada, gajinya kecil, kompensasinya nggak memuaskan. Ya ketemu 1-2 hari hilang orang itu. Ya. Nah demikian juga kita bikin gaji yang gede, tapi orang-orangnya nggak bisa efektif. Kenapa? Lingkungan kerjanya nggak enak, nggak aman, membahayakan, bikin orang stres. Nah, makanya itu fungsi kecil-kecil tadi digabungkan menjadi satu, membentuk satu sistem MSDM yang bekerja sama, saling terkait, saling mendukung, mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Oke, nah ini adalah lingkungan MSDM. Kita lihat ya, hubungannya seperti apa. Mulai kita lihat internal apa aja, ya, mulai dari penyediaan, pengembangan, mana ini saya nih, penyediaan, pengembangan, kemudian kompensasi, keselamatan kerja, hubungan karyawan, ini di dalam manajemen. Nah ini ada urusannya nanti dengan operasional, ada pemasaran, ada keuangan, ada fungsi-fungsi area lain, ya, pemeliharaan apa segala macam. Ini ada yang di internal. Nah, kemudian eksternalnya itu kita ngelihat ada secara hukum bagaimana, supply and demand di pasar tenaga kerjanya gimana. Ya. Ada serikat pekerja maunya gimana. Pemegang saham ini maunya gimana. Pesaing kita gimana nih. Pelanggan kita maunya gimana. Belum lagi nanti di luar itu nanti ada lagi masyarakat itu bagaimana nanti melihat kita. Teknologi perubahannya seperti apa.
Belum lagi ada nggak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Contoh, ngetren coronavirus. Itu tidak terduga dulu. Tahu-tahu nongol geludak, udah gitu kita pikir, walah 3 bulan kelar, 6 bulan kelar. Ini udah ulang tahun, masih belum selesai. Oke, nah itu adalah bagian dari lingkungan MSDM yang akan menjadi topik kita. Nah faktor lingkungannya itu kita lihat ya ada beberapa, tenaga kerja, geografis contohnya, apakah memang ada orangnya, usianya yang sesuai, terus jumlahnya cukup, terus perubahannya kayak gimana? Kalau ternyata lebih banyak orang tuanya repot juga, anak mudanya nggak ada. Terus kemudian pendidikannya kayak gimana? Jangan-jangan banyak orangnya tapi pendidikannya nggak cukup. Nah, itu masalah juga. Hukumnya gimana? Peraturan perundang-undangan dalam satu negara. Masyarakatnya apa? Normanya seperti apa yang harus dipatuhi? Upamanya di situ mereka bilang wanita nggak boleh bekerja. Itu harus kita hormati. Atau di sana bilang nggak peduli, wanita, pria sama aja, sama aja. Sama aja, jangan gampang sama aja. Contoh, kalau di Bali sama aja, itu artinya apa? Tukang batu itu ada perempuan juga. Kalau di Jawa tukang batu perempuan, masalah itu. Oh, masa perempuan disuruh kerja kayak gitu, wah repot. Oke? Nah, serikat pekerja itu bagaimana urusan dengan serikat pekerja? Hubungannya. Pemegang saham, apa nih maksudnya dia? Ingat loh, pemegang saham itu adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan. Maksudnya apa? Apakah dia mau perusahaannya berkembang, perusahaannya untung besar, atau perusahaannya memberi manfaat? Itu kadang-kadang nggak bisa ketemu jadi satu. Kadang-kadang jalannya sendiri-sendiri. Nah itu perlu kita pertimbangkan faktor lingkungan tersebut. Oke? Demikian adanya di mata kuliah ini. Nah, moga-moga bermanfaat. Setelah Anda menonton presentasi ini, silahkan Anda bikin pertanyaan, Anda ajukan di forum diskusi yang dibuka pada waktu perkuliahan ini. Terima kasih, tetap semangat. Moga-moga kita ketemu lagi ya. Kalau ada salah, ya itu salah itu ya saya. Ya, walal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.